welcome back to channel my Pak D. OAW kene pangku Pak D. Kali ini saya bareng sama Mas Adit X Quero. Channelnya nanti ada di sini, Adit X Quero. Silakan di subscribe. Nah, jadi di sini saya mau ngobrol sama Mas Adit. Kebetulan Mas Adit ini adalah pawang jatilan. Nah, gue tekon. Nah, sajane gini Mas, saya itu penasaran masalah jatilan ini sebenarnya kan tuh ada beberapa yang sering trends. Ya toh, atlas kesurupan. Nah, oh, tapi orang kita kok bulan iki mangga. Niku Mas kamu wis sedo rinso sing akeh Mas. Budaya hukum lambi kostum. Nah, yang pertama apa itu sih? Kenapa kok bisa kesurupan tuh prosesnya gimana sih sebenarnya kalau di jatilan? Coba kita langsung ke tanya Mas Adit. Gimana Mas, kalau jatilan itu sebenarnya gimana? Maksudnya kok bisa kayak gitu tuh? Apa memang itu sebuah kebutuhan atau memang itu sebenarnya benar-benar terjadi? Kalau dari mana ini? Saya harus menjawabnya dengan apa dulu nih? Menjawabnya dengan sisi mana dulu? Sisi mana aja? Sendirian nanti jelasin satu persatu. Jadi akan saya bagi jadi dua. Dua, oke ya. Pertama adalah dari sisi dari sisi yang dalam tanda kutip ya, ini mistis ya. Yang kedua adalah dari itu ya, dari sisi ilmiah. Sisi ilmiah, oke. Ya, bisa dinalar lah, nalarnya saya ya. Kalau kalian punya asumsi sendiri ya silahkan. Dan apabila asumsi saya salah ya mohon maaf. Tapi yang pertama adalah apabila ada orang kesurupan di Kuda Lumping itu, kalau di sisi mistisnya itu adalah ada ada jin atau makhluk yang sebuah kebutuhan ya kayaknya. Itu sebenarnya kalau saya pribadi itu hanya untuk pemanis. Tapi itu enggak, maksudnya gini Mas. Itu kalau yang dari segi mistis itu tadi memang benar kan? Maksudnya beliefnya kan? Iya. Tapi kalau di sisi ilmiahnya itu seperti sugesti. Ya, sugesti verbalnya itu dari gamelannya. Okay. Kalau sugesti visualnya itu ada dari misalkan ubur ampenya, dari sesajennya, dari gitu ya? Gerakan pawangnya, kemudian dari ya macam-macam, dari segala macam sugesti itu pasti ada. Kalau misal Mas yang biasanya rutin itu, maksudnya dia masuk itu berwujud hewan atau kakek misal pocong atau apa gitu, ada nggak sih sebenarnya? Kalau yang ini ada beberapa yang saat ini sedang booming atau trending. Biasanya ada yang kesurupan dari luar, bukan ini ya, bukan rombongan ya. Bukan rombongan jadilannya. Kadang ada yang cuma nonton terus kesurupan kan ada. Oh iya. Biasanya itu malah cuman awur-awuran, kadang jadi kayak joget ngasal ya. Iya, itu. Tapi ada juga yang jogetnya jadi bagus, itu juga ada. Nah, itu jadi ada macam-macam. Ada yang hewan, kadang ada yang pocong, kadang ada yang nenek-nenek, kakek-kakek, atau mungkin jawara dari zaman dulu itu juga ada. Oke, ini pengalaman selama ini jadi pawang gitu. Yang nggak diprediksi dan tiba-tiba itu tuh bener-bener kayak ibarat kata tuh paling aneh loh Mas. Maksudnya kok tadi kesurupan gigi manjuk gitu. Ya, pernah itu ada yang kesurupan tiba-tiba karena ini ada gelas jatuh terus langsung kesurupan, itu pernah sempat ada. Di gelas kesenggol pecah itu langsung wah. Ya lagi ngobati ki Mas. Maksudnya ya mengobati kan Mas Adit pawang iki. Maksudnya ketika ngono ngobati piye? Ya biasa standar SOP ya, SOP-nya pawang ya. SOP-nya pawang seperti biasa. Tapi untungnya bisa dinetralisir, dan itu sebenarnya cuman kebetulan kemarin saya itu lihatnya dia itu lagi agak caper. Jadi pengen unjuk kebolehan ya. Yang penting jaga ketertiban umum, kemudian juga tidak mengganggu jalannya pementasan. Ya, tapi apabila ada peraturan orang luar tidak boleh dadi atau kesurupan ke dalam, itu harusnya
dihormati, ditaati peraturannya, karena kita melihat pertunjukan itu harus dari utuh. Ya. Ya kalau kita mencampuri pakem, kita tidak bisa melihat pertunjukan itu dari awal sampai akhir, karena pakemnya itu akan tercemar. Gitu. Terus ngene kan. Terus gini Mas. Nek misalnya ono ya, misalnya ki lagi itu serupan itu kan ada yang makan gelas. Ada makan gelas, beling. Saya pernah sempat sekali itu Mas Adit ya. Jadi ada istilahnya bukan anak buah apa ya Mas, penarinya Mas Adit gitu kan kesurupan. Terus yang itu temennya itu bilang gini, kau jadi jajar ke piring ya, piring langsung dikelotok ya. Nah kebetulan di situ ada piring juga. Nah itu langsung dikelotok. Nah dikelotok beneran. Nah ini tenganan ya Mas, ini dimakan beneran. Iya, dimakan beneran. Kemudian tanpa terluka juga hebatnya kan. Ya jadi kadang kita kalau misalkan alam bawah sadar, kalau ini ilmiah ya, kalau alam bawah sadar sudah sudah bangkit, itu pasti akan ada hal-hal yang mungkin tidak terduga. Ya, jadi akan ada sesuatu yang mungkin yang tidak bisa kita lakukan jadi bisa kita lakukan. Contoh, kita lagi biasa jalannya santai, lari juga tidak terlalu kencang, tapi tiba-tiba ada anjing, terus kita dikejar anjing. Secara alam bawah sadar kita akan melindungi diri kita sendiri dan kita harus lari. Jadi kita bisa lari secara kencang, bisa lompat jauh atau gimana lah. Secara tidak sadar alam bawah sadar kita bangkit dan akan menimbulkan kekuatan yang bisa bangkit. Mas, nek bicara ini kita bicara mistis ya. Misalnya mistis ini kan, ya itu memang ada, maksudnya memang beneran ada. Ya, dari dulu kan memang ditanamkan, misalkan orang itu kalau ikut kesenian jadilan itu punya pegangan dan sebagainya dan lain sebagainya. Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya pribadi kurang cocok ya, kurang setuju. Ya bukan saya tidak menyukai, bukan, tapi sepertinya ada hal yang lebih masuk akal untuk bisa kita pikirkan daripada langsung kita memikirkan langsung menelan mentah-mentah. Ada anggapan kok seperti ini, karena ada yang bilang ini kafir dan lain sebagainya, ini melanggar norma agama dan lain sebagainya. Nah, saya masih di tengah-tengah jembatan. Iya, jadi bebas lah milih yang mana kalau ya. Kalau bisa saya ingin ambil jalur tengah supaya kesenian ini tidak dianggap kesenian sesat seperti aja. Luar biasa ya. Ini baru sederhana aja ya. Nanti kita bakal nyambung lagi. Pokoknya ini baru awal mula saya collab sama Mas Adit X. Nanti akan saya lanjut lagi. Thank you.